Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Kami nggak takut sama 1 tahun sebelum kejadian, ada 2 orang keblenger yang sedang adu bacotan akibat istrinya pengen kaya, tapi malah stuck di miskin. Untung ayah kamu orang kaya. Coba kalau enggak, mana mau aku nikah sama orang yang berguna kayak kamu. Itulah pentingnya nyari laki-laki yang kerja keras daripada dapat keturunan penerima giveaway warisan. Di sana Roni cuman bisa bilang sabar doang melihat kelakuan istrinya yang membGGST-kan. Sedangkan di rumah ayahnya, kelakuan saudara Roni juga membebankan, cuman bisa minta uang doang dan pusreng sampai undang-undang perampasan aset disahkan. Menang. Yes. Tebak game guys, cluenya M sama L. Ketika bapaknya keluar, datanglah Roni yang minta uang. Tuh, ambil. Habisin semuanya. Anjas. Di sana para saudaranya langsung keluar dan barengan diberikan tutur bacotan oleh ayahnya. Si Roni anak beban pengangguran, Doni tukang mabuk helwa tuh. Sedangkan Tino yang cosplay gitaris Vera zaman dulu ini cuman bisa push rank tanpa peduli kehidupan bapaknya yang jantungnya suka mendadak mendagdikdukserkan. Itu dia contohnya, baru aja dibilangin. Di sana si bapak pun sudah diambang kewastetan, tapi anak-anaknya cuman bisa bagong AFK. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, mana ada orang kaya fasilitas rumah sakitnya kayak ruang UKS anjing. Nggak mungkin dok, nggak mungkin. Ayah bangun ya. Ya kalian tahu sendirilah kondisi bapaknya sekarang. Dah kelepak-kelepak ke dunia lain cuy. Meski bapaknya metong, para begundal keblenger ini tak ada yang berduka kecuali adiknya yang perempuan doang. Itu pun karena ia make hijab. Ingat guys, di sinetron Azab kalau udah make hijab berarti orang baik cuy. Dimana setelah 1 bulan bapaknya berada di dunia lain, kini mulailah pembagian warisan dan Ambar yang perempuan ini mendapatkan warisan paling dikit akibat statement istri Roni yang begitu gendeng sampai ingin gua tempeleng. Kamu kan anak perempuan, masih muda. Buat apa pegang duit banyak? Lu kira makan seblak gratis ha? Lu kira nongki bikin story lagi di kafe kagak butuh uang? Lu kira beli suara raket kalau tiba-tiba pengen nyalon kagak make modal? Kok kesana? Di sana Ambar menyuruh saudaranya untuk menggelar pengajian untuk bapaknya, tapi saudara Doni dan Tino satu member dengan coki pergedel jagung, mereka pun langsung pergi dari sana karena agnostik. Dan keesokan harinya karena kekuatan bapak udah nggak ada, kini terpaksa Ambar mencari info loker sebagai builder kebun akibat sewaktu hidup si bapak lupa memberikan loker untuk Ambar. Ya minimal rekomendasi jadi walcott boleh kali ya. Mulai hari ini kamu bisa langsung kerja. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ibu. Tanpa kekuatan bapak pun bisa keterima. Yang itu tanpa kekuatan bapak bisa apa? Setelah beberapa bulan berlalu, kini uang 2 begundal keblenger ini udah pada sold out. Gara-gara aku nggak punya uang nih, cewek-cewek pada ninggalin aku tau nggak? Udah nggak kaget lagi sih gua. Good rekening is number 1 cuy. Tak berselang lama datanglah Kang tagih hutang akibat Doni hutang dengan menggadaikan sempak bermerek Louis Vuittonnya. Namun karena tak bisa bayar, mereka pun kabur ke sebuah perkebunan meskipun berujung tetap kekejar dan menerima salam olahraga. Tapi akibat ada Ambar di sana, ia pun akhirnya melunasi hutang para saudara bebannya ini sehingga bisa membuat logout debt collector pinjol yang ujung-ujungnya Ambar kagak dapat uang warisan. Aduh. Di sisi lain, Roni dan istrinya bernama Bella juga mengalami hal yang sama, di mana ia harus mendapatkan pengakikan dari kontrakan karena hidup selama ini dengan uang warisan tanpa kerja. Alhasil kini ia pun tinggal di rumah yang lebih sederhana sampai mendatangkan pemikiran di otak Bella mencari cara agar bisa mendapatkan uang dengan cara gampang. Bang, kita harus cari duit dengan cara gampang. Tebak guys caranya, ya korupsi uang anggaran. Di sana Bella merekomendasikan Roni untuk mencuri yang bukan haknya, sama seperti para tikus berdasi, cuman mereka tanpa dasi doang dan tidak hela-hela duduk di kursi yang empuk. Anjas. Tapi rupanya si Roni masih waras, di mana ia tak mau mencuri. Namun ketika diancam akan cerai, Roni pun hilang kewarasannya dan akhirnya mau mengikuti rencana si Bella. Ide kamu bagus banget. Ayo kita mencuri. Emang usaha kalau dilakuin bareng-bareng lebih enak cuy. Contohnya ya ngemaling dengan kompak. Nah selang beberapa hari 2 begundal ini kondisinya masih sama kismin dan pengangguran. Lebih baik mati aja bang, kagak guna lu hidup. Gimana ya kak? Cara dapetin uang cepet, tapi gampang. Ya pinjol apalagi.
Di sana Doni bukannya merekomendasikan scan KTP berdugem ria, kemudian sampai datanglah Roni yang memberikan sebuah tutorial cara dapat uang dengan cepat, lebih cepat ketimbang para koruptor yang menunggu uang dari atas cair lalu ditilep sebagian, yaitu dengan cara melamar sebagai hayam maling. Mendengar itu Tony tentunya setuju, kebetulan ia usaha Hayabusa di Mobile Legends. Alhasil malam itu juga mereka langsung cosplay menggunakan kupluk full face dengan Bella sebagai mata-mata. Dimana ketika pemilik rumah keluar mau GB pahala jalur kebenaran, mereka pun langsung masuk mengunboxing rumahnya cuman menggunakan obeng. Anjing, rugi kali terciptanya gagang pintu kalau gampang dihackback. Di sana mereka mulai menilep seluruh isi rumahnya. Kebetulan korbannya ini habis jual warisan, jadi perhiasan sangat banyak di rumahnya. Begitu juga dengan cuan. Dan di hari pertamanya ngemaling, mereka pun bisa lolos dengan mudah tanpa ketahuan. Sementara korbannya udah bagong melihat kondisi rumahnya habis kegerebek dan sudah melihat seluruh hartanya ditilep oleh maling. Lah, malingnya udah kabur pak. Nah di markasnya mereka pun sangat full senyum melihat hasil permalingannya. Bahkan Tino berencana beli skin legend perangku setelah ini agar bisa recall meski tier masih warrior abadi. Apalagi karena banyaknya uang yang didapat, mereka pun jadi ketagihan untuk ngemaling. Keesokan harinya mereka kembali beraksi di sebuah supermarket Indo April. Hati-hati ya mbak kalau jalan. Buset, ini Bella emang keturunan maling atau gimana cuy? Jago kali ngemalingnya. Kemudian saat hari berganti warna, mereka kini menekuni usaha buka ruko modal linggis dan lari cepat. Namun sayangnya mereka berhasil keciduk hingga harus melakukan baku hantam 3 versus 1. Tak parah nih. Dimana karena gagal, mereka pun mengurungkan niatnya buka ruko orang dan kini malah beralih menjadi begal. Bisa-bisanya malam-malam gini malah naik kerat ke tengah hutan. Kala itu Bella mengalihkan perhatian Babang ini, sedangkan yang lain mulai membaku hantamnya sampai pingsan, sehingga motor si Babang harus sold out malam itu juga. Mana masih kredit lagi. Nah besoknya berita mengenai maling pun udah tersebar ke penjuru kampung dan kebetulan Roni mendengar percakapan mereka yang tentunya merekomendasikan hal yang menguntungkan baginya. Atau kalau misalkan ketemu malingnya nggak perlu digebukin, tangkap aja. Pinter, karena kalau digebukin salah satu dari mereka bisa ke-delete. Di sisi lain saat Ambar lagi mau healing, Mas, ya ampun. jalan sepi dan lurus pun bisa-bisanya Remedy naik motor. Ketika membuka helm ternyata manusia berbatangnya adalah teman Ambar bernama Bima Satria Garuda dan alasan jatuh naik motor karena takut dirampok jadi buru-buru pulang. Namun belum sempat tukaran nomor WA, Ambar tiba-tiba meninggalkan Bima ketika melihat para barudak saudaranya lagi pergi entah kemana. Kemudian saat mereka sampai di rumah, mereka pun pada panik karena takut ditangkap polisi jika beraksi kembali. Tapi Bella menekankan mereka kalau mereka akan aman. Kebetulan Bella tahu cheat polisi baik setelah mencari di Google. Dan tak berselang lama datanglah Ambar. Tapi untung ia tak mendengar percakapan rahasia para saudaranya yang lagi merencanakan merampok rumah seorang anggota elit nasional. Di sana beroja Ambar datang malah diusir oleh Doni dengan alasan nanti ketika pulang bisa meet and greet dengan maling kalau lama-lama diem di sini. Lah, orang situ malingnya. Alhasil Ambar yang nurut pun langsung pergi pulang tanpa ada rasa curiga sedikit pun meski udah tahu kalau jumlah perampoknya berjumlah 4 orang. Ya, biasalah, logika belum ditemukan di zaman ini. Nah, karena rumah mereka gampang dimasuki oleh Ambar, malam harinya mereka pun melakukan gerbek rumah peninggalan bapaknya yang udah jadi rongsokan. Karena rumah ini akan digunakan sebagai mabes aka markas besar maling yang suatu saat akan membuka info loker bagi para pengangguran dengan syarat pernah ngemaling korek temen dengan cepat. Kemudian malam itu juga mereka kembali beraksi meski berujung kepergok oleh para minion penjaga perdamaian. Sehingga itu juga mereka gagal mendapatkan barang berharga milik para warga. Minimal ngemaling kampung sebelah lah bang. Atau gedung yang gede di Senayan. Canda. Keesokan harinya agar para warga tak curiga dengan mereka, Bella pun mulai mengikuti pengajian meski dalam otaknya lagi seliweran mikirin di mana letak kotak amalnya. Bahkan di sana ia dan Ambar bertemu dengan Bima yang kata Bella, si Bima ini memiliki tingkat kekayaan seperti Mark Zuckerberg dan kini Bella pun jadi tahu siapa target berikutnya yang akan dimaling. Nah, malam harinya mereka pun berkumpul untuk merencanakan ingin mencuri kayu karena Bima seorang pengusaha kayu tapi bukan penebang kayu liar, apalagi kata Bella, satu kayu Bima seharga-harga diri kalian sebab kayu-kayunya biasa dipakai mebel-mebel berkualitas. Yang konon juga katanya Hokage kita berguru jadi pengusaha mebel dari Bapak Bima. Kecuali Fufu Fafa. Daripada kita ngerampok kayak recehan, mendingan
kan kita ngerampok yang gede sekalian. Di sana mereka mulai bersiap menunggu mobil kayu lewat dan tepat tengah malam sebuah mobil pun lewat, di mana mereka berhasil menyetop dengan sebuah pohon pisang yang saat supirnya keluar mereka langsung baku hantam. Dan setelahnya mereka membawa mobil beserta kayu-kayunya kabur. Lebih mahal mobilnya ketimbang kayu-kayunya anjing. Keesokan harinya berita pembegalan itu udah sampai ke telinga emak Bima, hampir membuatnya jantungan dan meninggalkan Bima, apalagi Bima sedang dalam kondisi semi yatim. Alhasil Bima pun mulai menelusuri mencari bukti tempat terjadinya pembegalan hingga mendapatkan kupluk full face milik si begal, sekalian mendapatkan jejak ban mobil yang bahkan polisi pun tak sanggup menerawangnya. Canda gua bang. Nah, saat diikuti, ia pun melihat markas perampokannya sekaligus melihat Bella kakak ipar Ambar, di mana dengan HP gamingnya Bima pun merekam kejadian tersebut meski ujung-ujungnya harus keciduk oleh Roni yang akhirnya diberikan salam olahraga ramai-ramai karena setelah tak sadar Bima langsung dibuang ke hutan untuk menghilangkan bukti. Di sisi lain, saat Ambar mau mancing mania, ia pun melihat tubuh Bima bersantuwiria seperti dugong di bebatuan. Sampai akhirnya Bima dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang super ekstrim, sekalian emaknya menambah billing kehidupan anaknya dengan uang-uang miliknya, sehingga akhirnya Bima masih bisa tertolong meskipun selang bensin harus berada di hidungnya. Dan di sana Ambar pun mengecek HP Bima yang ketika menonton videonya ternyata bukan rekaman 18+, melainkan adegan ekstrim saudara Ambar sendiri yang lagi mengunboxing hasil rampokan. Udah ada bukti gitu, lapor polisi lah mbak, aduh. Nah, di Mabes Maling mereka pun mulai menikmati yang biru-biru sampai datanglah Ambar ke sana membuat mereka bagong secara kompak. Namun setelah tahu kedatangan Ambar cuman buat berkata tobat sekalian nyerahin diri ke polisi, enak bener polisi kagak ngapa-ngapain dapat begal secara gratis. Kalau nggak ada aku, kakak-kakak kamu ini bakal jadi gelandangan tidur di jalanan. Ya, tapi kagak gebe dosa juga anjing, yang ada malah kumpul lagi di neraka. Ambar pun langsung disandra di dalam sana untuk menghilangkan bukti agar mereka tak dicepukan. Anjas. Harusnya kamu bersyukur dikurung kamar ini. Kak. Ketika dikurung, Doni yang mau memberikan santapan lezat dan berbiji musrit pun tak sengaja melepas ikatan tangan Ambar. Hasil kesempatan itu dipakai Ambar buat kabur dari sana, yang meskipun kondisi di luar lagi hujan, tapi Ambar tetap belusukan ke tengah hutan untuk mencari pertolongan. Bisa-bisanya ada orang tengah hutan malam-malam padahal kondisi hujan. Tidak menu akal anjing. Kemudian saat mereka balik, Roni auto emosi sampai membabi butakan saudaranya sendiri karena Ambar berhasil kabur. Dan dari atas sebuah sambaran petir pun muncul membuat rumah tersebut terbakar di lap api yang sangat pakai banget. Realistis banget ya guys. Di sisi lain, Ambar pun mengungkapkan kebenaran tentang saudaranya yang sangat membegege-estekan. Terlebih lagi di sana ada Bima Satria Garuda yang udah siuman untuk memberikan bukti. Dan kembali ke Mabes Maling yang lagi kebakar, kala itu dua dari mereka pun kegeprek sebuah batang pohon segede paha titan yang membuatnya pasti harus wasted, sedangkan Roni dan Bella kabur bodo amat dengan saudaranya. Kemudian tak berselang lama, Ambar yang datang udah melihat markas maling udah ludes kebakar dan mengira kalau saudaranya udah menjadi manusia barbeque di dalam sana. Namun ketika api itu padam, kebetulan hujan ngelok lokasi yang kebakaran. Saat menggerbek rumah tersebut, rupanya mereka udah tak menemukan para maling satupun. Dari luar terdengarlah suara minta tolong yang saat dicek dua dari mereka udah detik-detik penguastetannya. Ini berat Ustaz, gak bisa diangkat. Apalagi mereka tak bisa mengangkat pohon itu yang makin mempercepat lagi penguastetan dua begundal ini. Di sisi lain, Roni dan Bella malah main kejar-kejaran di tengah hutan karena Roni ingin menguasai uang permalingannya sendirian. Alhasil saat dikejar oleh Bella, Ini uang aku. mereka pun jatuh dan langsung disambut dengan tabrakan Carrie yang seketika mencidarakan kaki dan tangan mereka. Udah kayak nonton Batman anjing, gelap-gelap gambarnya. Nah, ketika mereka dibawa ke rumah sakit, Roni dan Bella pun beruntung bisa masih hidup meski ada lecet pemakaian di tubuhnya, yaitu kaki patah dan tangan patah, yang tentunya penglecetan ini semua disalahkan ke Ambar. Gara-gara kamu kakak-kakak kamu jadi mati. Lah, salah siapa jadi maling? Meskipun lagi staycation di rumah sakit, mereka tetap bermeet and greet dengan Dadang si bapak polisi, karena setelah sembuh mereka langsung dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan. Namun di malam harinya saat Pak Po lagi bersantui, Ambar yang masuk ternyata saudaranya udah pergi dari sana. Lah, kan ada pintu Mbar, lu ngapain lewat sana? Ketika kabur, sebuah petir pun menembak batang pohon yang kemudian mental mengenai mereka.
Yang tentunya Iodora langsung double kill mengwastetkan 2 orang sekaligus dengan ultinya, sementara Ambar harus cosplay yatim piatu tanpa saudara satupun. Aduh. Nah, singkat cerita, ketika penguburan mereka, tumben sekali 4 begundal mati sekalian. Para warga kampung sana harus turun semuanya karena saat OTW pemakaman terlihat 4 keranda sekaligus padahal cukup 1 doang, bikin yang gede terus lempar ke jurang, beres, bikin ribet aja cuy. Dimana baru berjalan beberapa meter, sebuah petir kembali muncul menembak 4 keranda sekaligus. Dan editor ikan terbang langsung mengsumonkan sebuah Kuchiyose berupa Gaga Itachi yang gue heranin di sini. Aduh. Tenang bapak, kita usir ayo, kita usir. Ini padahal bukan Gaga anjing, tapi kenapa backsoundnya Gaga? Beruntung mereka bisa mengusir Gaga tersebut dengan obor tanpa garpu rumput karena ini bukan tentang Patrick yang lagi konser di menara. Editannya keren sekali cuy. Dengan low budgetnya, sang editor terus memberi efek burung Gaga Itachi yang kemungkinan ini ulah Ambar yang telah berhasil membuat wasted seluruh saudaranya dengan mencepukannya. Uchiha Ambar cuy. Dan ketika mereka sampai di pemakaman, akhirnya penguburan 4 beban sekaligus bisa selesai dilaksanakan. Tapi tak berselang lama, datanglah anggota pemuda Panca Indra ke sana untuk meminta uang keamanan jika tamu harus pindah makam. Bapak-bapak, tolong makam ini kita bongkar kembali. Bisa-bisanya udah tenang pakai dibongkar lagi. Di dalam neraka baru aja mereka berempat di interview apa aja dosa-dosanya. Seketika interview harus terpending karena mereka harus pindah makam. Dimana saat sampai di makam satunya lagi mereka kembali diusir. Hasil pindah lagi mereka cari makam, gitu aja terus anjing sampai Ultraman nginjakin kaki di gedung Senayan. Dan setelah ratusan makam dikunjungi, akhirnya mereka bisa menguburkan 4 beban ini yang baru aja didoakan agar dosanya bisa dikurangi, ya minimal jangan dipecut pakai api. Sebuah gempa bumi pun terjadi menggoyang dumangkan 4 makam tersebut, sekalian sebuah ledakan yang begitu GG gaming. Apapun azabnya, ledakannya LPG harus selalu ada cuy. Dan film ini ditutup dengan kameramen yang sedang terbang ke surga setelah terkena ledakan dari pemakaman yang editannya mengalahkan film Atta Lalu Lintas. Tamat.